yang mendidik akhlak Rasulullah itu Allah langsung. Makanya kita benar-benar harus tahu bagaimana akhlak Rasulullah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu kata Allah ada pada diri Rasulullah untuk kalian. Maka anak sekalian harus punya buku tentang akhlak Rasulullah. Jangan bacaannya yang enggak. Ini kalau saya ngajar bacaannya, aduh. Baca itu adalah satu hal yang positif, yang baik. Tapi yang dibaca ini yang perlu adalah perhatian. Lebih baik membaca risalah atau akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga kita dalam berakhlak mencontoh kepada Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, kita ini hidup ada 4 unsur yang ada di badan kita. Yang pertama ada tanah di badan kita ini. Yang kedua ada air di badan kita. Yang ketiga ada angin di badan kita ini. Dan yang keempat ada api. Jadi yang ada di badan kita ini ada 4 unsur. Yang pertama tanah. Yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat diulang lagi. Apa yang ada di badan kita? Tanah, air, angin, api. Kalau kita mampu mencontoh keempat unsur yang ada di badan kita ini, kita akan menjadi orang yang mulia. Kita akan menjadi manusia yang berakhlak baik. Apa sifat tanah? Tanah itu, Masya Allah, tiap hari kita injak. Dia nggak pernah marah. Pernah nggak tanah diinjak marah? Nggak pernah. Orang buang air kecil, tanah juga akhirnya. Walaupun di mana-mana ujungnya ke tanah. Semuanya ujungnya tanah. Tapi tanah nggak pernah marah. Paham nggak? Kalau kita mampu mencontoh tanah, maka kita benar-benar menjadi orang yang berakhlak. Tanah itu diinjak-injak sama binatang, diberakin, betul nggak? Tapi tanah nggak pernah marah. Malah tanah itu dibolongin, sakit kan dibolongin, betul nggak? Sakit kan? Tanah itu diapain aja dia nggak pernah mengeluh. Anak sekalian, dalam kehidupan di pesantren ada bully, ada anak-anak teman-teman kita yang selalu mengganggu kita. Jangan dihirauin, jangan dihirauin. Jadilah kayak tanah, betul nggak? Tanah itu malah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Masya Allah. Ya, tumbuh-tumbuhan berbuah untuk siapa? Untuk semua orang. Jadilah tanah, ya. Jadilah tanah. Jangan dihirauin orang yang bully, orang yang menghina. Jangan dihirauin. Jadilah kayak tanah. Satu. Yang kedua, air. Air itu sifatnya selalu nyari yang paling rendah, dataran rendah yang dia cari. Betul nggak? Nggak ada tanah naik ke atas, nggak ada, kecuali digerakkan oleh sesuatu. Tanah itu sifatnya mencari yang dataran rendah. Nah, kalau kita mampu mencontoh air, maka kita menjadi manusia yang tawadu. Tawadu itu lawan kata takabur. Man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu, Allah angkat.
Wa man takabbara wa wada'ahullah. Barang siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Itu rumusnya. Dan air mempunyai sifat tawadu. Semua air mencari dataran rendah. Betul? Ikutin air. Air ada di badan kita. Setinggi apapun sekolah kita, kita tetap tawadu, rendah. Jadilah kayak padi. Ambillah ilmu dari padi. Padi itu semakin masak, semakin ada isinya, semakin meruntuh. Maka padi yang semakin tua, semakin ke atas, itu berarti nggak ada isinya. Semakin kalian berilmu, jadilah seperti padi, tawadu. Ya, mau kaya, sekaya-kayanya tawadu. Betul? Mau berilmu setinggi apapun, tawadu. Tawadu sama guru, tawadu, apalagi sama guru. Walaupun anak sekalian sudah nanti gelarnya udah nggak ada lagi, profesor, sama guru tetap tawadu, hormat. Jadilah kayak air. Yang pertama kayak tanah. Ya, mau dihina apa, diem aja. Ya, mau disakitin, jangan mengeluh. Yang kedua kayak air, sifatnya kemana? Merendah, nyari tempat yang paling rendah. Tawadu. Tawadu. Jangan sombong. Sombong itu temannya iblis. Iblis itu tadi penghuni surga, tapi karena takabbara, sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah, akhirnya dimasukkan neraka. Anak-anak sekalian, yang ketiga apa tadi? Angin, anak sekalian. Angin itu sifatnya jujur. Coba ada orang bakar terasi di sini, kemudian ada angin lewat, set. Kira-kira aromanya di sana bau apa? Bau terasi, nggak mungkin bau duren. Ini angin, ini lambang kejujuran, lambang kejujur. Kalau yang dibakar di sini, apa? Selain terasi apa? Yang dibakar, yang dimasak ini tas sate, maka angin ini akan membawa aroma sate. Angin yang ada pada kita sifatnya, atau angin itu sifatnya jujur, nggak pernah bohong. Betul? Nggak pernah bakar terasi di sini terus aromanya ke sana dibawa angin, bau apa? Duren, nggak mungkin. Jujur. Apa yang jujur tadi? Angin, ikuti angin yang ada pada tubuh kita. Kata Nabi, hendaklah engkau jujur, karena jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Betul? Jadi jujur ini adalah sesuatu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam jujur. Hindarilah bohong, karena bohong itu membawa kepada keburukan. Keburukan itu arahnya ke neraka. Maka sifat angin jujur. Apa? Yang terakhir api. Api itu sifatnya panas. Kita harus panas kepada orang yang ahli ibadah. Betul? Kok dia bisa ibadahnya luar biasa, kok saya nggak bisa? Harus panas. Kok dia bisa juara 1, belajarnya nilainya bagus-bagus, kita harus panas kayak api. Kita harus niru dia, betul? Jadi segala kebaikan, segala sesuatu yang positif kita niru api, harus panas, betul nggak? Orang ibadahnya luar biasa, kita biasa-biasa aja. Kok nggak panas sama dia? Orang belajarnya hebat, bisa juara 1, bisa juara umum, kita biasa-biasa saja. Kok nggak panas kayak api? Padahal api ada di badan kita. 1, tanah. 2, 3, 4,
badan kita ini kita bisa ambil hikmahnya, kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Taqwallah, husnul khuluq adalah amalan yang membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, insya Allah. Anak-anak sekalian, hafalkan apa yang Ustaz sampaikan. Minat turab, alat turab, ilat turab. Inilah asal kita. Asal kita ini minat turab, dari tanah, dari Nabi Adam. Wa alat turab, dan kita hidup di tanah, di atas tanah, betul? Ada yang hidup di atas angkasa, ada nggak? Nggak ada kan? Yang terakhir, hati-hati, wa ilat turab, dan kepada tanah kita akan dikembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Minat turab, alat turab, ilat turab. Minat turabi wa alat turabi wa ilat turab. Dari tanah kita asalnya, dari Nabi Adam, dan kita hidup di dunia sementara ini di atas tanah, di muka bumi. Sementara, tapi ya sementara doang. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, umumnya, biasanya, kebanyakannya umur umat engkau ini Rasulullah berapa umurnya? Kata Nabi, bainal khamsin wa sittin. Ya, umumnya kata Rasulullah, umur umatku ini umumnya kebanyakannya 50 tahun sampai 60. Rasulullah umur beliau berapa? 63 tahun. Anak-anak sekalian, yang terakhir adalah anak-anak sekalian, jangan sampai lengah, jangan sampai tidak ada perhatian bahwa tujuan anak-anak sekalian kesini ini nyari ilmu. Jangan sampai anak sekalian lengah sehingga pulang ilmunya kurang. Di tempat inilah untuk menambah ilmu. Maka anak sekalian begini, kalian harus punya jadwal. Saya ingin menghatamkan Kitabus Sa'adah sebagai benteng saya, sebagai tauhid. Saya ingin menghatamkan Jurumiyah sebagai benteng saya untuk nahu. Jadi punya program, datangin ustadznya, ya. Nahu harus punya benteng, tauhid harus punya benteng, kemudian fikih harus punya benteng. Apa fikihnya? Fikihnya nahul wadih misalnya. Jadi harus benar-benar dikuasai. Ya intinya anak sekalian, apapun pelajaran yang ada di sini diusahakan bisa dikuasai, insya Allah. Anak-anak sekalian, sudah jam 5, sudah waktunya kita istirahat. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ilmu yang kita dapatkan di pondok ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah, baik untuk diri kita, keluarga kita, bangsa dan agama, insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.